أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Mari bersama-sama kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Ucapan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan yang mewakili rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur atas semua kebaikan dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tersampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dimudahkan untuk mempelajari sunnah-sunnah beliau dan dimudahkan dalam kita mengamalkan sunnah-sunnah yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya di sini khatib berwasiat pada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian. Mari kita terus menjaga dan terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ketika kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan al-ihsanu ma'allah. Berinteraksi dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah menguatkan kembali keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menguatkan kembali atas pengawasan Allah Subhanahu wa taala atas diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk menguatkan iman yang lemah diperlukan kesungguhan dalam bertaubat dan memperbaiki diri kita. Salah satunya dengan meningkatkan kualitas amal soleh kita. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan materi yang sangat penting, bahwa agar iman semakin kuat dan amal soleh semakin berkualitas adalah dengan bersikap ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Hendaknya engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak sanggup melihatnya, yakinlah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Demikianlah yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam membina para sahabat. Sifat beliau selalu tanamkan kepada para sahabat, kepada mereka dengan begitu kuatnya. Maka dengan cara demikian kita bersama bisa menyaksikan kehidupan para sahabat yang penuh dengan keberkahan, kebersihan jiwa, ketenangan, dan langkah yang senantiasa penuh bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya senantiasa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mampukan kita semuanya untuk mengamalkan satu dari nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka untuk menumbuhkan sifat ihsan pada diri kita, maka ada beberapa hal yang perlu kita kuatkan kembali. Di antaranya yang pertama, hendaknya kita selalu menjaga dan memperbaiki niat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Segala amal perbuatan tergantung pada niatnya. Dan seseorang hanya akan mendapatkan balasan dengan apa yang ia niatkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Manakala kita selalu memperhatikan niat dan tujuan ibadah kita hanya dan karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah bisa terhindar dari berbagai penyimpangan. Demikian pula interaksi muamalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya pengawasan Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian yang tertanam dalam diri kita, maka ia akan dapat menjadi pengontrol atas setiap langkah dan tindakan yang kita kerjakan. Ia akan menjadi pengontrol pula pada perbuatan dan keputusan yang hendak kita ambil di masa datang. Maka lurusnya niat ini merupakan bagian terpenting untuk mengendalikan setiap hal yang kita kerjakan, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun aktivitas yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini adalah hal yang pertama. Kemudian hal yang berikutnya adalah hendaknya kita menguatkan kembali keyakinan kita atas pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun." Dialah Allah menghendaki apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu tampakkan, dan Dia mengetahui apa yang kamu usahakan. Syekh Nasir As-Sa'di berkata, atau mengomentari ayat ini, beliau mengatakan, Dia Allah mengetahui apa saja yang kalian sembunyikan dan yang kalian tampakkan, dan mengetahui apa saja yang kalian lakukan. Oleh karena itu, jauhilah segala bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan cintailah segala macam bentuk amal solih yang dapat mendekatkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatlah kepada rahmatnya, dan jauhilah pula segala macam bentuk perbuatan yang menyebabkan jauhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala darimu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian di antaranya yang ketiga, yaitu hendaknya kita senantiasa menguatkan keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala betul-betul akan menghisap segala bentuk amal soleh yang kita lakukan, meskipun itu kecil. Allah Subhanahu wa taala akan memberitahukan hal tersebut kelak pada hari kiamat dan memberikan balasannya sesuai dengan jenis amal perbuatan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bunayya
Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardadin fatakun fi sakhrah aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Ketika itu Luqman berkata, "Hei putraku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkan balasannya. Sesungguhnya Allah Maha halus lagi Maha mengetahui." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syekh Nasir As-Sa'di kembali mengomentari atau mengartikan atau menjelaskan ayat tersebut. Beliau berkata, maksud ayat tersebut adalah dorongan untuk tetap meyakini atas pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Taat hanya kepadanya dalam keadaan apapun dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, baik itu sedikit ataupun banyak. Aqulu qauli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini kembali khatib berpesan, berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian. Mari kita senantiasa selalu mengerahkan seluruh potensi kita dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengkaruniakan kepada kita semuanya sifat ihsan pada diri kita masing-masing. Ihsan dalam makna muraqabah sebagai hal yang utama untuk membersihkan hati dari kotornya kemaksiatan. Jika terlintas dalam pikirannya untuk melakukan maksiat, maka ia akan segera ingat Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah hadir mengawasinya. Ihsan merupakan langkah untuk menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita dan selalu mengkaruniakan sifat ihsan pada diri kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan maqbula wa rizqan halalan thayyiban wasi'a. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalam.